Di tengah kabut tebal yang menyelimuti laut selatan Kalimantan, di malam yang gelap gulita tanpa bulan, seorang nelayan muda bernama Pak Jali mendayung perahunya sendirian. Ombak tenang, tapi angin berbisik aneh, seolah memanggil namanya dari kejauhan. Tiba-tiba, di depan matanya, kabut itu terbelah. Muncul pelabuhan megah dengan lampu-lampu neon berwarna-warni yang tak pernah ia lihat di kota baru atau pulau laut manapun. Gedung-gedung tinggi menjulang, mobil-mobil aneh melaju tanpa suara, dan orang-orang berpakaian rapi berjalan tertib, berbicara dengan bahasa halus yang mirip Banjar, tapi lebih lembut, lebih kuno. Pak Jali menggosok mata. Gumamnya. Ia turun dari perahu, kakinya menginjak dermaga yang licin dan dingin. Begitu masuk ke kota itu, seorang wanita cantik berjubah putih menyapanya dengan senyum hangat. Datanglah, tamu dari dunia atas. Sebelum kita lanjut ke cerita utamanya, jangan lupa ya teman-teman, like video ini kalau kalian penasaran, share ke teman atau keluarga yang suka cerita misteri, dan subscribe channel Alzehan Kisah biar nggak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya dari kota-kota misterius di Indonesia. Terima kasih banyak atas dukungannya. Kalian semangat aku banget buat terus ceritain hal-hal begini. Dahulu kala, jauh sebelum peta-peta Belanda menggores nama-nama baru di Pulau Laut, ada sebuah kerajaan kecil bernama Kerajaan Halimun. Raja yang memerintahnya bernama Pakurindang. Seorang pemimpin bijaksana yang dekat dengan alam dan roh-roh leluhur. Raja memiliki 2 putra kembar yang tampan dan berbakat, Sambu Batung dan Sambu Ranjana. Keduanya berbeda bagai langit dan bumi. Sambu Batung memilih jalan spiritual. Ia sering bertapa di puncak bukit, berbicara dengan angin dan gunung. Suatu hari, ia memutuskan untuk menyatu dengan alam. Tubuhnya lenyap, dan di tempat ia bertapa, muncullah Gunung Sebatung, gunung kokoh yang kini berdiri tegak di Pulau Laut, menjaga wilayah itu dari badai dan musuh. Sementara itu, Sambu Ranjana tak puas dengan dunia kasat mata. Ia ingin sesuatu yang lebih besar, lebih indah, lebih maju. Dengan restu ayahnya, ia membuka pintu ke alam lain, alam gaib yang paralel. Di sana, ia membangun kota impian, Saranjana, dinamai dari namanya sendiri. Kota itu bukan kota biasa. Gedung-gedungnya menjulang setinggi langit, terbuat dari bahan yang berkilau seperti mutiara dan emas. Jalanannya lebar, mulus, diterangi lampu yang tak pernah padam. Kendaraan bergerak tanpa roda, tanpa asap, tanpa suara. Penduduknya, keturunan Sambu Ranjana dan para pengikutnya, hidup abadi, tak pernah sakit, tak pernah tua. Mereka makan buah-buahan surgawi, minum air dari mata air keabadian, dan teknologi mereka melampaui apa yang kita miliki sekarang. Tapi Saranjana bukan untuk semua orang. Hanya mereka yang dipanggil yang bisa masuk. Entah karena tersesat di hutan lebat oka-oka, terbawa arus aneh di Teluk Tamiang, atau karena mata batin mereka terbuka sejak lahir. Kembali ke Pak Jali. Ia mengikuti wanita berjubah putih itu melewati alun-alun luas. Di tengahnya berdiri patung megah, seorang pangeran muda dengan mahkota bercahaya, Sambu Ranjana sendiri. Tanya Pak Jali, suaranya gemetar. Wanita itu menjawab lembut. Karena kau pernah menyelamatkan seekor burung enggang yang terluka di hutan 3 tahun lalu. Burung itu utusan kami. Pak Jali ingat kejadian itu. Ia memang melepaskan burung itu kembali ke alam bebas. Malam itu, ia disuguhi jamuan mewah, nasi liwet wangi, ikan patin asap, buah-buahan aneh yang rasanya seperti madu bercampur embun pagi. Ia diberi harta, sekantong emas, mutiara besar, dan sebuah cincin batu jiok yang konon bisa membuka pintu kembali kapan saja. Tapi ada aturan. Jangan ceritakan apa yang kau lihat di sini kepada siapapun di dunia atas, pesan wanita itu. Jika kau melanggar, ingatanmu akan pudar, atau kau akan tertarik kembali ke sini. Pak Jali mengangguk, meski hatinya ragu. Keesokan paginya, atau entah berapa lama ia berada di sana, ia tiba-tiba sudah berada di perahunya lagi, di tengah laut biasa. Kabut hilang, pelabuhan megah lenyap, hanya ombak dan angin biasa. Ia pulang ke desa, membawa harta itu. Tapi begitu ia mulai bercerita kepada istri dan anak-anaknya, kepalanya terasa pusing. Cerita yang keluar dari mulutnya jadi kacau, tak jelas.
Malam-malam berikutnya, ia bermimpi buruk, ditarik kembali ke Saranjana, pintu tertutup, tak bisa keluar. Hingga suatu malam, Pak Jali menghilang. Perahunya ditemukan terapung kosam di Teluk Tamiang. Hanya cincin giok itu yang tertinggal di dermaga, berkilau samar di bawah sinar bulan. Orang-orang desa berbisik. Dia dipanggil lagi. Dan hingga kini, di desa-desa sekitar Pulau Laut, para orang tua masih berpesan pada anak-anak mereka. Jika kau mendengar bisikan angin memanggil nama Saranjana di laut lepas, jangan menjawab. Angin laut semakin kencang, lalu sunyi total. Apakah Saranjana benar-benar ada? Atau hanya khayalan indah yang lahir dari cerita leluhur? Hanya mereka yang pernah dipanggil yang tahu. Dan mereka tak pernah bisa menceritakannya lagi. Tamat.